warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miratul Husna LC. Saya adalah guru MAN 1 Kediri, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya melaksanakan ujian kinerja di MAN 1 Kediri secara daring. Berikut ini pelaksanaan ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka lagi meskipun melalui Zoom Meet. Semoga anak-anak belajarnya tambah semangat dan selalu semangat terus. Oke, anak-anak semuanya, sebelum saya mulai pembelajaran kali ini, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya insya Allah kebiasaan oleh Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran fikih kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, tiada halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran fikih kita kali ini yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Kemarin kita mempelajari tentang sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu yang berupa Al-Quran, di mana Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Kemarin juga dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu mempunyai pokok isi kandungan tentang tauhid, tentang ibadah, janji dan ancaman, jalan mencapai kabar kebahagiaan dunia akhirat, riwayat dan cerita umat terdahulu, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kita kali ini adalah tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menjelaskan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Ustazah akan memberikan tentang video pembelajaran pagi mengenai tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Mohon anak-anak semuanya untuk memperhatikan video yang saya share ke anak-anak semuanya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu juga kompetensi dasar dari kami itu. Jadi kompetensi dasarnya yang paling poinnya adalah menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq dan yang Ta'ala. Untuk beberapa penjelasan dan catatan yang lainnya, nah kita akan ke kompetensi dasar dari kami. Jadi kompetensi dasarnya yang paling poinnya adalah menganalisis hukum Islam yang muttafaq dan yang mukhtalaf. Kemudian siswa ini diharapkan bisa menyajikan adalah tentang Islam yang muttafaq dan juga yang mukhtalaf. Nah, silakan dilihat dulu peta konsepnya bahwa sumber hukum Islam yang disepakati itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, juga ada qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf itu ada istishhad, maslahat mursalah, syar'ul
Maulana, dan juga Madinah Sahab. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan juga ada qiyas. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat Islam pertama dan utama. Namun, Al-Quran itu kan sifatnya mujmal, global. Maka yang membutuhkan penjelasan yang berupa hukum yang kedua, yaitu hadis. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa tadi diwajibkan untuk belajar mengupas isi kandungan Al-Quran melalui para ulama dengan tujuan agar selamat dan kemudian diangkat. Nah, yang isi kandungan Al-Quran itu berisi segala aspek hidup dan kehidupan manusia, mulai zamannya Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya. Meskipun Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi ternyata Al-Quran ini adalah kitab yang membaca. Dipakai zaman apapun itu bisa. Artinya poin-poin yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kita apapun ini bisa. Tetapi memang ada beberapa hal yang memang membutuhkan penjelasan yang kemudian karena ini ya kandungan Al-Quran ini memang selain Al-Quran juga ada hukumnya lainnya yang ada hadis, ada ijma, dan juga ada qiyas. Kemudian Al-Quran ini bersifat global, maka untuk memahami hukum Islam, umat Islam membutuhkan hukumnya lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Sumber hukum Islam tersebut lebih dikenal dengan istilah sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati, yang nanti ada di sini. Kemudian oleh ulama itu berdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti akan kita bahas setelah tahapan selesai. Nah, sekarang kita menuju ke menganalisis sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang disepakati. Nah, yang pertama itu sesuai dengan yang kita konsep tadi, bahwa ada 4 sumber hukum Islam yang utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang terakhir adalah qiyas. Anak-anak yang saya banggakan, sesudah anak-anak mendengarkan dari penjelasan video pembelajaran tentang sumber hukum Islam yang muttafaq, silahkan dari anak-anak semua, dari yang kalian perhatikan dan kalian dengarkan dan yang kalian pahami, saya mohon beberapa anak untuk menyampaikan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda Amir Falah, sebutkan atau apa yang kamu ketahui tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, Ananda Amir Falah. Hadis Nabi merupakan perkataan baik yang sering diucapkan oleh Rasulullah dan juga perbuatan baik yang sering dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah pada umatnya. Ya, Bu. Ya, yang dapat difahami dari Amir Falah, yang namanya hadis Nabi adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah. Saya tambahkan lagi, hadis Nabi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin anak-anak yang lain yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi kira-kira apa? Ananda, Iya. Amalia Kartika. Hadis Nabi ada yang berarti baru. Hadis Nabi menurut bahasa yang berarti baru. Oke.
Dari video pembelajaran tadi, kita bisa menyimpulkan dari beberapa hal. Yang pertama, tentang pengertian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis adalah jadid atau baru. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir dan lain sebagainya. Macam-macam hadis Nabi. Macam-macam hadis Nabi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah itu apa? Hadis yang diucapkan atau perkataan yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perkataan atau ucapan Nabi itu bisa dijadikan dasar hukum. Yang kedua adalah hadis fi'liyah atau perbuatan. Apa yang dimaksud dengan hadis fi'liyah? Hadis fi'liyah adalah hadis-hadis atau perkataan. Hadis fi'liyah adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang sahabat melihat perbuatan Rasulullah. Contohnya seperti dalam masalah sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Semua perbuatan Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi Nabi diam. Artinya tidak menolak perbuatan sahabat tersebut. Nabi Muhammad SAW diam berarti pertanda Nabi setuju atas apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Selanjutnya yaitu dasar kehujahan hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Al-hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, ada dasar hujahnya. Yang pertama adalah dari Al-Quran dan yang pertama adalah dari dalil Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 92 yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti diiringi dengan ketaatan kepada Rasulullah. Jadi setelah perintah taat kepada Allah, sesudah itu pastilah diiringi dengan taat kepada Rasulullah. Artinya sesudah Al-Quran, maka Al-Hadis itu adalah sebagai sumber hukum atau dasar hukum Islam yang kedua. Yang kedua yaitu dasar kehujahan hadis. Yang kedua adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku tinggalkan 2 pusaka untukmu kalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah. Di sini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah atau hadis Nabi adalah sebagai dasar sumber hukum Islam yang kedua. Apa fungsi dari hadis terhadap Al-Quran? Tadi di video tadi juga dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran hadis itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah tentang bayanut takrir. Ma makna bayanut takrir? Bayanut takrir adalah ma makna bayanut takrir? Bayanut takrir adalah Al-Quran itu sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Quran.
Yang kedua adalah bayanut tafsir. Ma makna bayanut tafsir? Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tertentu yang masih global, yang butuh atau yang membutuhkan kepada penjelasan. Nah, Al-Hadis ini adalah fungsi untuk menjelaskan hukum Al-Quran yang masih global. Yang ketiga adalah bayan tasyri'. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat atau hukum yang tidak dijelaskan di dalamnya. Maka Al-Hadis ini berfungsi sebagai penjelasan atau hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah fungsi hadis sebagai terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Hadis adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang muttafaq sesudah Al-Quran. Selanjutnya, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah jadikanlah Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup kita. Dengan berpegang kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Karena itu anak-anak, dalam ketika kalian mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, harus betul-betul difahami makna dan kandungan ayat Al-Quran tersebut. Begitu juga pelajari hadis. Ketika kalian pelajari hadis, harus memang benar-benar memahami apa yang dimaksud hadis tersebut. Kenapa? Supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga butuh kepada yang namanya petunjuk atau penunjuk, yaitu siapa? Seorang guru. Misalkan kalian ada yang belum paham tentang Al-Quran, tentang makna kandungannya, atau tentang hadis, nah maka seyogyanya kalian adalah untuk menanyakan yang belum paham. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, di sini Ustadzah akan memberikan beberapa LKPD. Ada 2 LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Ada beberapa LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Yang sebentar. Sudah kelihatan? Belum. Nah, sudah kelihatan saya? Belum. Sudah. Belum. Sudah ya? Sudah. Oke. Anak-anak semua, ini ada LKPD. Sudah kelihatan ya? Yang lain sudah ya? Sudah, oke. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di sini materinya tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Tadi sudah saya bagikan ke anak-anak. LKPD yang pertama yaitu petunjuk mengerjakannya. Yang pertama, anak-anak harus mengerjakan secara mandiri. Yang kedua, baca dan pahami materi tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang ketiga, buatlah resum atau rangkuman berupa peta konsep tentang sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Yang keempat, mulailah membuat peta konsep. Nah, ini untuk PR anak-anak, karena membuat peta konsep membutuhkan waktu yang lumayan. Jadi ini
LKPD yang satu ini buat PR anak-anak. Dan sekarang anak-anak silahkan mengerjakan LKPD yang kedua. Petunjuk mengerjakannya, yang pertama, kerjakan secara mandiri. Yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 10 pertanyaan. Baik pilihan ganda maupun esai. Silahkan dibaca dan dipahami, serta silahkan langsung mengisi pilihan ganda dan uraian dari LKPD yang sudah saya bagikan. Anak-anak semuanya saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu berupa pertanyaan pilihan ganda dan uraian. Silahkan, selamat mengerjakan. Sekarang saya menunjuk kepada anak-anak untuk membaca dan menjawab dari pertanyaan yang sudah saya bagikan. Sofia Hanida, tolong baca dan jawab pertanyaan dari pilihan ganda nomor 1. Sofia Hanida, silahkan baca dengan suara yang keras. Ada suatu nas yang telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus. Ilat hukum tersebut juga telah diketahui berdasarkan salah satu metode untuk mengetahui ilat hukumnya. Kemudian muncul kasus lain yang serupa dengan kasus yang telah memiliki nas dalam suatu ilat. Ilat hukum tersebut juga terdapat pada kasus baru muncul. Hukum kasus baru tersebut disamakan dengan hukum kasus yang sudah ada nasnya, karena hal tersebut didasarkan pada persamaan ilatnya. Metode penggalian hukum Islam tersebut disebut dengan apa jawabannya? A. Jawabannya adalah Yes. Ya. Selanjutnya yang kedua, Ananda Amir Falah. Silakan dibaca dan dijawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2, sebagian mustahid menunjukkan pendapatnya secara eksplisit dan jelas tentang suatu peristiwa dengan sistem fatwa dan khodo. Sementara sebagian mustahid lain tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut tentang kecocokannya atau perbedaannya. Ijma jenis ini dapat dikategorikan sebagai ijma itibari, lantaran seorang mustahid yang diam belum tentu setuju. Oleh karena itu kehujahannya dipertentangkan karena hanya pendapat sebagian mustahid. Berdasarkan deskripsi tersebut, ijma kategori ini disebut ijma sukuti. A. Ya, yang nomor 2 adalah ijma sukuti, karena di situ ada mujtahid yang diam belum tentu setuju. Yang ketiga, Ananda Karida. Silakan dibaca Ananda Karida dan dijawab. Setiap qiyas terdiri dari 4 rukun, yaitu al-aslu, al-far'u, hukum asli, dan ilat. Yang dimaksud dengan al-ilat adalah sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok berdasarkan adanya sifat itu pada cabang. Ya, nomor 3 jawabannya adalah E. Selanjutnya Ananda Rohana Nur Sabrina, nomor 4. Imam mazhab yang menjadikan satu Jariyah sebagai sumber hukum adalah D. Maliki.
4. Imam madhab yang menjadikan syadud daro'i sebagai sumber hukum adalah D. Mazhab Maliki. Nomor 5, Muhammad Ghufranul Asfiya. Silakan dibaca. Adalah sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dibiasakannya serta dijalankan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan adalah urf. A. Nomor 5, jawabannya adalah urf. Urf itu adalah kebiasaan yang sudah lama ditradisikan dan dilakukan oleh masyarakat tersebut secara terus-menerus. Yang keenam, Ananda Devi Novitasari. Silahkan dibaca dan dijawab. 6. Alif Al-asl al-asyai. Hal yang sesuai dengan kaidah tersebut adalah C. Halalnya segala sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya. Ya, nomor 6, al-aslu fil asyai al-ibahah. Jawabannya adalah C. Halalnya segala sesuatu yang tidak ada dalil keharamannya. Nomor 7, Ananda Amalia Kartika. Tolong dibaca dan dijawab. Syafi'i bahwa bermain kartu tanpa taruhan hukumnya boleh. Hukum yang dipakai adalah A. Ya, nomor 7 jawabannya adalah istishab. Nomor 8, Ananda Naswa. Silakan, Naswa. Ada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama disebut B. Urf sahih. Nomor 8 jawabannya adalah B. Urf sahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan masyarakat. Kalau adat kebiasaan yang bertentangan dengan masyarakat namanya urf fasid. Yang nomor 9, Ananda Sika Wulandari. Imam Syafi'i menolak menggunakan ihtisam. Perkataan yang dikenal berkaitan dengan penolaknya adalah C. C apa itu? Man istahsana faqad syara'a. Yang nomor 9 adalah Imam Syafi'i menolak menggunakan istihsan. Perkataan yang dikenal berkaitan dengan penolakannya adalah apa? Yang C, man istahsana faqad syara'a. Nomor 10 terakhir yaitu Ananda Sonaika. Silahkan dibaca. Menurut ulama Hanafi, bahwa jual beli tanpa menggunakan akad diperbolehkan. Sandaran hukum yang digunakan adalah E. Maslahah. Nomor 10, menurut ulama Hanafi, bahwa jual beli tanpa menggunakan akad boleh. Sandaran hukumnya adalah apa? Maslahah mursalah. Alhamdulillah anak-anak, untuk LKPD yang kedua untuk pilihan ganda, alhamdulillah itu tadi jawabannya. Mungkin anak-anak perlu belajar lebih giat lagi. Dan untuk LKPD kedua yang berupa pertanyaan uraian, mohon itu nanti dikumpulkan bersamaan dengan LKPD yang pertama, yaitu tentang pembuatan resum atau peta konsep yang sangat menarik dan sistematis serta lengkap. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Mari kita akhiri. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, dari pembelajaran kita berupa sumber hukum yang muttafaq dan mukhtalaf, yang berupa hadis, ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Semoga kita semuanya bisa menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis itu sebagai pedoman hidup kita dimanapun kita berada. Dan semoga dimanapun kita berada, iman kita
kuat dimanapun kita berada. Mari kita akhiri dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Syukran katsir ala husni istima'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Catch 'em all.